Bapak Ibu Saudara, mari kita saksikan pengumuman edisi 17 Mei 2020. Minggu depan, ibadah raya umum tanggal 24 Mei masih dilaksanakan secara online. Kami akan membagikan link atau alamat ibadah online di channel YouTube kepada seluruh anggota jemaat GBI Shalom melalui Gembala Kompak dan staf Gembala. Hari Kamis tanggal 21 Mei, kompak di rumah masing-masing diatur oleh Gembala Kompak. Untuk G1, G3, dan G5, suara Gembala. Doa pagi raya hari Sabtu tanggal 23 Mei masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Pelayanan kepada jemaat tetap berjalan semaksimal mungkin. Bila memerlukan pelayanan konseling melalui telepon atau pelayanan diakonia dan lain-lain, silahkan hubungi telepon sekretariat gereja di nomor 085 3335 8777 atau 081 999 888 645. Diinformasikan nomor rekening gereja sebagai berikut. Untuk persepuluhan dan persembahan umum bisa mentransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 6690488 atas nama GBI Shalom Denpasar. Jemaat juga bisa melakukan transfer melalui scan QR Code. Untuk nomor rekening persembahan lainnya bisa dilihat di warta jemaat secara digital. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat GBI Shalom atas persembahan persepuluhan, persembahan umum, dan persembahan lainnya yang telah Bapak Ibu Saudara berikan. Semua itu sangat mendukung keperluan operasional dan program gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Hari Kamis 21 Mei 2020, ibadah kenaikan Tuhan Yesus diadakan secara online bersama Sinode Gereja Bethel Indonesia. Bisa kita saksikan di channel YouTube Sinode GBI Official jam 10 pagi Jakarta atau jam 11 siang Bali. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa bersama bagi bangsa Indonesia bersama Sinode GBI Official hari Jumat 22 Mei jam 7 malam Jakarta atau jam 8 malam Bali. Bisa disaksikan di channel YouTube Sinode GBI Official. Mari kita bersama-sama berdoa biar lawatan Roh Kudus memulihkan bangsa kita. Selamat ulang tahun! 17 Mei Saudari Esther Maria Kakisina dan Bapak Inyoman Krisnanta. 18 Mei Bapak Anton Gunawan. 19 Mei Ibu Niwayan Medayanti M. 20 Mei ada Bapak IGD Cornelius M. Imayana, Ibu Melinda, dan Ibu Melinda Priskaryani. 23 Mei Saudari Angelika dan Bapak Lulus Yohanes Sutanto. Selamat ulang tahun pernikahan! 22 Mei Bapak Didi Kurniawan dan Ibu Levia Agustin S. Suparno. Pengumuman selengkapnya bisa dibaca di warta jemaat secara digital. Sekian pengumuman untuk minggu ini. Tetap rajin cuci tangan dan pakai masker ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu. Dengan suasana sukacita kita akan kembali beribadah secara online di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita bersama-sama menikmati ibadah kita pada hari ini. Dan kita akan memulai dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan dan Raja kami, Engkaulah Allah yang luar biasa menuntun melindungi kami. Kami bersukacita karena kami boleh hari ini Tuhan kembali beribadah secara online di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami dengan kuasa-Mu, dengan hadirat-Mu, sehingga kami boleh merasakan akan sukacita yang Engkau berikan kepada kami. Berkati ibadah kami ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan kami benar-benar merasakan akan Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari angkat pujian bersama-sama dengan saya. Besar Allahku, besar Allahku. Besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku. Selamanya besar. Besar Allahku, besar-besar Allahku, besar Allahku.
nyanyikan besar Allahku. Oh, selama-lamanya Kau besar, besar Allahku. Oh, besar Allahku, besar Allahku, besar Allahku. Nyanyikan besar, Kau besar Tuhan, Kau yang besar selamanya. Besar Allahku, sekali lagi, oh besar, besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar, besar Allahku. Mari serukan besar, besar Allahku. Mari nyanyikan, mari puji Dia, selamanya besar, besar Allahku. Oh, besar, besar Allahku. Nyanyikan besar. Mari angkat pujian ini dengan suasana sukacita. Oh, agungkan Tuhan, besar Allahku, layak disembah, layak disembah, Kau Raja. Hati kami, hatiku bersorak, Kau besar, layak, layak disembah, layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bersorak, Kau besar, oh, besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar, besar selamanya, selamanya besar. Oh, selama-lamanya, selamanya besar, besar Allahku. Mari kita sembah Engkau yang di rumah, angkat pujian sembah baginya. Mari bermazmur bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang selalu besar bagi kami. Kau sumber segalanya, Kau layak disembah, Kau layak Tuhan, Kau layak Yesus. Glory, haleluya, haleluya. Mari bermazmur, mari puji Dia, mari angkat suaramu, mari sembah. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepadamu
Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesembuhan, mujizat selalu ada. Haleluya, haleluya. Mari naikkan ucapan syukurmu, mari naikkan sembahmu. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sungguh bangga memiliki Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang selalu ada bagi kami. Hati kami tetap rindu memuji membesarkan Engkau ya Tuhan. Kami rindu penyertaan, kami rindu urapan-Mu tetap bersama-sama dengan kami. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, oh ku selalu puji, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari angkat pujian ini dengan segenap hati. Oh ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Mari jemaat Tuhan saja yang ada di rumah, ku mau memuji. Angkat pujiannya dengan segenap hati. Sumber kekuatan kita hanya daripada Tuhan, sumber penghiburan, segala-galanya bagi kita. Puji Dia, sembah Dia. Oh Tuhan, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, kita sungguh bersuka cita boleh beribadah pada hari ini. Mari kita angkat pujian dengan penuh sukacita. Mari kita tepuk tangan walaupun kita di rumah, tetapi ada suasana sukacita yang luar biasa. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Ku mau selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kaulah sumber sukacita kami, kekuatan kami. Haleluya. Ku mau selalu, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu. Kaulah menara
dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi bariku. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dialah gunung batu kita dan keselamatanku. Mari padanya berserah. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasihkan setia Tuhan tak sekali lagi dengan tepuk tangan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami tetap percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu tak pergi, dan kasih setiamu Tuhan, setiamu tak pergi dariku. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kami mau datang menyembah Engkau, kami mau datang menghampiri Engkau Tuhan. Segalanya bagimu ya Tuhan. Haleluya. Engkau baik bagi kami ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menuntun kami. Haleluya Yesus. Tiada yang lain dalam kehidupan kami, hanya Engkau ya Tuhan. Mari sirami hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Katakan, ku sembah Engkau Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Hatiku katakan, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia ini bergoncang. Semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap. Mari katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain.
selain Kau Tuhan. Oh, namanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Sekali lagi katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Katakan, Engkau Allah di hidup kami, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau ya Tuhan. Mari berikan pujian pengagungan kepada Tuhan. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kami nyatakan Engkau dahsyat dan perkasa Tuhan. Tiada yang lain, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Haleluya. 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 Kau tetap Shikinara la bala bala bala. Shikinara la bala bala bala. Kami buka hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami sudah mau naikkan pujian, penyembahan, pengagungan kami kepada Tuhan. Kami bersyukur saat kami memuji, menyembah Tuhan, Engkau memberkati kami, damai sejahtera, sukacita, bahkan kesembuhan terjadi. Lengkapi kami dalam ibadah online hari ini dengan kebenaran firman Tuhan, mengingatkan kami, menegur kami, menasihati kami, menuntun kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, dan bagi seluruh sidang jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online ini, di mana mereka berada, Tuhan menjamah, kuasa Roh Kudus bekerja, firman Allah hidup dan berkuasa. Engkau tidak dibatasi dengan keadaan, waktu dan tempat. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman Allah pada hari ini dalam ibadah online. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, bersama katakan amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi, siang, sore bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti ibadah online hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, judul khotbah pada minggu ini tanggal 17 Mei, Comfort Zone, zona nyaman. Melalui judul khotbah minggu ini, Bapak, Ibu, Saudara, kita akan belajar dan kita mendapat peringatan lagi tentang zona nyaman yang merupakan bagian dari persoalan psikologis, persoalan kejiwaan dalam diri manusia yang bisa mempengaruhi kerohanian kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, zona nyaman adalah sebuah kondisi atau keadaan di mana seseorang merasa terbiasa dan nyaman dengan kondisi yang sedang berlangsung. Karena itu dia enggan beranjak dari
keadaan itu. Sebab dia bisa mengontrol, dia bisa menguasai keadaan, bisa menguasai sekelilingnya atau lingkungannya. Nah, dalam zona nyaman, Bapak Ibu Saudara, seseorang jarang merasa gelisah. Dalam zona nyaman, seseorang jarang mengalami tekanan yang bisa membuat stres. Atau jarang mengalami keadaan yang tidak menyenangkan. Jadi memang benar-benar nyaman. Jadi Bapak Ibu, hal apapun yang membuat kita merasa nyaman dan enggan beranjak dari kenyamanan itu karena takut terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan jika kita meninggalkan kenyamanan itu, maka itulah yang disebut kita berada di zona nyaman. Atau lebih ekstrim lagi, terjebak pada zona nyaman, comfort zone. Seseorang yang berada di zona nyaman, Bapak Ibu, biasanya takut mencoba sesuatu yang baru atau memulai sesuatu yang baru yang merupakan perubahan dari situasi atau kondisi yang sudah nyaman, yang sedang dia nikmati. Itulah, kalau kita tidak bisa menyikapi zona nyaman atau comfort zone, maka kita akan enggan untuk beranjak. Kita tidak akan mau mengalami sesuatu yang berbeda dengan keadaan yang sedang terjadi, yang sangat nyaman, yang sangat kita nikmati. Misalnya, orang jadi takut memulai sesuatu mengerjakan, misalnya mahasiswa mengerjakan skripsi. Karena dia tahu, kalau dia masuk kepada zona yang lain mulai mengerjakan skripsi, wow, mulai stres, mulai ketemu dengan dosen yang wajahnya garang dan killer dan lain sebagainya. Maka lebih baik tidak usah ngerjain skripsi karena itu zona yang nyaman. Itu contoh. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada kata bijak yang mengatakan demikian. Perspektif hidupmu atau sudut pandang hidupmu berasal dari sangkar di mana kamu ditawan. Artinya Bapak Ibu, zona nyaman itu blessing, berkat. Tapi kalau tidak disikapi dengan baik, itu bisa jadi tawanan. Artinya kita bisa tertawan, menawan kita. Dan kalau kita sudah ditawan dengan sangkar zona nyaman, maka perspektif hidupmu, sudut pandang hidupmu hanya itu-itu saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, secara psikologis, terlalu lama di zona nyaman itu tidak baik. Tidak baik. Lalu apa akibatnya terhadap kerohanian kita? Jika kita berada di zona nyaman terlalu lama. Mari kita pelajari dari Alkitab lebih baik. Mari kita baca nats utama. Mari buka Kejadian pasal 12 ayat 1 dan 2. Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Sudah ketemu? Demikian firman Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan menyuruh Abraham pergi dengan meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, dan meninggalkan rumah bapaknya ke tempat yang dia sendiri belum tahu. Ke negeri yang dia sendiri tidak tahu.
Abraham harus meninggalkan zona nyamannya. Zona di mana ia menikmati suasana aman, berkecukupan, mapan. Dari zona itu, Tuhan memanggil Abram keluar. Kenapa Tuhan menyuruh Abram keluar? Tujuannya adalah tertera dalam ayat yang tadi kita baca. Tujuannya adalah membuat Abraham atau Abram menjadi bangsa yang besar. Dan Tuhan akan memberkati Abram lebih lagi. Serta membuat nama Abram atau Abraham menjadi termasyur. Agar Abram atau Abraham ini menjadi berkat. Coba, Anda paham tidak? Kenapa Tuhan memanggil Abraham atau Abram untuk keluar dari negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, dan keluar dari rumah bapaknya? Di sana dia aman, di sana dia berkecukupan, di sana dia mapan. Dari tempat zona nyaman itu Bapak Ibu, Tuhan panggil Abram supaya keluar. Tujuannya supaya Abram itu bisa jadi berkat. Bukan hanya diberkati, tapi tujuan akhirnya adalah supaya Abram menjadi berkat. Jadi Bapak Ibu sekalian, Abram atau Abraham ini harus keluar dari zona nyaman. Tuhan harus membawanya keluar dari zona nyaman. Zona di mana dia aman, berkecukupan, dan mapan. Mari berdoa sementara mendengarkan khotbah ini. Biar Roh Kudus bicara kepada saudara dan saya. Alkitab mencatat juga ada seorang tokoh yang lain bernama Musa. Musa juga dipanggil Tuhan dari zona nyaman. Zona mana? Zona di mana dia tinggal bersama dengan mertuanya puluhan tahun setelah dia lari dari Mesir. Berlindung dari ancaman prajurit Mesir yang tahu bahwa Musa pernah membunuh orang Mesir. Musa berdiam bersama dengan mertuanya. Zonanya nyaman sekali. Tapi Tuhan harus panggil Musa. Justru kembali ke zona yang pernah mengancam dia di Mesir. Ini ekstrim, tetapi kadangkala Anda mesti paham. Tuhan bekerja bukan dengan pola pikir manusia. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah serampangan. Kalau hari ini Anda sedang berada di zona yang tidak nyaman, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Karena di zona tidak nyaman pun Tuhan ada. Di zona tidak nyaman pun panggilan Tuhan pun engkau bisa dengar. Tidak selalu berada di zona nyaman. Bapak Ibu sekalian, satu hal saja yang akan kita pelajari pada khotbah hari ini tentang zona nyaman, yaitu, perhatikan baik-baik, satu hal itu adalah di zona nyaman tidak ada kemajuan rohani. Yang ada kemunduran rohani. Saya ulangi. Di zona nyaman tidak ada kemajuan rohani. Yang ada kemunduran rohani. Mari kita pelajari lebih jauh. Yang pertama Bapak Ibu, kemunduran yang terjadi di zona nyaman adalah yang pertama, rasa membutuhkan Tuhan mengalami kemunduran. Sebab apa? Sebab tidak ada tantangan dalam hidup. Tidak ada tantangan iman. Tidak perlu doa. Tidak perlu puasa. Tidak perlu air mata, menangis, berteriak minta tolong. Karena semuanya nyaman. Semuanya oke. Everything it's okay. Tidak perlu berupaya, berjuang menghadapi hidup ini. Semua sudah berjalan nyaman. Zona nyaman kadang membuat seseorang tidak berani mengambil keputusan
yang akan membahayakan posisinya. Zona nyaman bisa membuat kita kehilangan iman. Sehingga akhirnya Bapak Ibu, kebutuhan akan Tuhan menjadi hilang. Karena semuanya serba nyaman. Bapak Ibu sekalian, ketika kita merasa nyaman dan aman, maka kita akan merasa Tuhan itu tidak perlu. Tanpa Tuhan nampaknya semua berjalan oke-oke saja, baik-baik saja. Iman tidak diperlukan di zona nyaman. Tuhan tidak perlu diajak untuk berkomunikasi. Ketika Anda dan saya merasa puas dengan apa yang ada, bahkan kita lupa bahwa Tuhan berkuasa mengubah segala sesuatu, maka Anda akan kehilangan kesadaran bahwa hidup ini masih membutuhkan Tuhan. Hati-hati. Ini yang pertama. Dari aspek yang kita bahas satu hal, bahwa di zona nyaman tidak ada kemajuan rohani. Yang ada kemunduran rohani. Dan yang pertama tadi kita pelajari bahwa ternyata Bapak Ibu, kemunduran rohani yang terjadi di zona nyaman adalah membuat seseorang kehilangan rasa membutuhkan Tuhan. Yang kedua, kemunduran yang terjadi di zona nyaman adalah gairah untuk maju dalam kerohanian akan berhenti. Lalu mengalami kemunduran. Tidak langsung mundur. Berhenti dulu baru mundur. Grafiknya menurun. Jadi saya ulangi Bapak Ibu, yang pertama, di zona nyaman kita akan mengalami kemunduran. Kemunduran apa? Rasa membutuhkan Tuhan. Pelan-pelan akan hilang karena semuanya berjalan dengan begitu nyaman. Kita sangat aman. Sehingga rasa kebutuhan akan Tuhan itu hilang. Yang kedua adalah gairah untuk maju dalam kerohanian berhenti. Setelah berhenti, mengalami kemunduran. Grafiknya menurun. Apa kaitannya dengan semangat dan kesetiaan kita dalam beribadah? Untuk memperdalami topik bulan Mei ini. Meningkat dalam semangat ibadah. Apa kaitannya? Bapak Ibu sekalian, mari buka Ulangan pasal 6 ayat 10 sampai dengan 12. Ulangan pasal 6 ayat 10 sampai 12. Saya bacakan demikian firman Allah. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepadamu, kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, ayat 11, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami, dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, berhenti dulu, belum sampai ayat 12, baru ayat 10 dan 11. Ayat 10 dan 11 inilah yang saya sebut comfort zone, zona nyaman. Kamu bisa makan buah dari kebun anggur bukan karena nanam, tetapi itu adalah berkat. Orang nanam, kita yang nikmati. Sumur-sumur yang berair, kau tak menggalinya, tapi tersedia. Rumah berisi dengan barang-barang yang baik. Bukankah ini zona nyaman yang Tuhan berikan? Blessing, berkat.
Tetapi ayat 12 ada peringatan. Orang-orang yang diberkati Tuhan tidak untuk kehilangan kesadaran akan kebutuhan Tuhan. Orang-orang yang diberkati oleh Tuhan tidak untuk kehilangan kesadaran untuk mengalami peningkatan gairah di dalam pertumbuhan rohani. Tetapi orang-orang yang tidak bijak menerima berkat Tuhan, memperlakukan berkat Tuhan, maka itu akan berubah menjadi sebuah jebakan. Namanya adalah comfort zone, zona nyaman. Sehingga dikasih peringatan, mari baca ayat 12. Maka berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jelas bukan? Ayat 10 dan 11 itu bagi saya sebuah gambaran zona nyaman. Israel diberkati. Dan Tuhan ngasih tahu kalau kamu sudah menikmati berkat Tuhan, ingat. Jangan sampai kamu melupakan Tuhan. Ini peringatannya, hati-hati. Jadi Bapak Ibu, zona nyaman itu bisa membuat gairah kita untuk maju di dalam kerohanian berhenti. Lalu mengalami kemunduran, grafiknya menurun. Ini peringatan Tuhan kepada bangsa Israel. Kalau mereka diberkati, kalau engkau diberkati, menikmati segala yang baik, kebun, air tidak pernah kekurangan. Barang-barang di rumah selalu ada, kebutuhan tercukupi. Tapi ingat ayat 12, hati-hati jangan sampai kamu melupakan Tuhan. Jelas bukan? Zona nyaman bisa membuat Anda kehilangan gairah untuk mengalami pertumbuhan rohani. Khususnya dalam ibadah. Lain dengan Abraham Bapak Ibu. Yang mau mengikuti panggilan Tuhan. Ia tinggalkan zona nyamannya. Dan rencana Tuhan terjadi di dalam hidupnya. Kalau Anda dan saya ingin rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita. Izinkan Tuhan kadang-kadang membawa Anda keluar dari zona nyaman. Membawa Anda ke zona yang lain. Zona apa? Zona seperti Abram. Setelah Abram keluar dari negerinya, dari sanak saudaranya, dari rumah bapaknya, mengikuti panggilan Tuhan, dia keluar dari zona nyaman, dia harus menghadapi peperangan. Dia harus berpindah-pindah tempat tinggal. Dan dia harus taat apapun yang Tuhan katakan sampai yang ekstrim mempersembahkan Ishak anaknya. Tetapi dengar baik-baik. Tuhan tetap mengendalikan segala sesuatu. Di zona nyaman Tuhan kendalikan hidup kita. Di zona tidak nyaman pun ada Tuhan. Maka percayalah ketika Tuhan bawa Anda ke zona nyaman, pasti ada maksud Tuhan. Dan ketika Tuhan memanggil saudara keluar dari zona nyaman, itu pun ada maksud Tuhan. Tuhan mempersiapkan Abram di rumah bapaknya, di negerinya. Dan pada waktunya dia harus keluar dari zona nyaman itu. Tujuannya adalah supaya dia jadi berkat, bukan hanya diberkati. Bapak Ibu sekalian, pelajaran apa buat kita pada hari ini? Tema atau judul khotbah tentang comfort zone ini. Bapak Ibu sekalian, waspadai rasa nyaman di zona aman. Di zona nyaman. Waspadai. Rasa nikmat tidak beribadah bersama di gereja. Anak muda bilang ibadah offline, yaitu ibadah di gereja. Enak ya. Online terus aja om. Sikat terus. Om Rudi aja rekaman. Terus nggak usah bangun pagi. Kalau mau IR1 minimal bangun jam 7. Sekarang nggak ada IR1, 2, 3 om. Sikat terus. Hati-hati kamu.
Bapak Ibu sekalian, ini bisa jadi zona nyaman loh. Anda bisa jadi jemaat yang lupa butuh Tuhan. Akan kehilangan gairah untuk maju di dalam kerohanianmu, lalu mundur. Gitu. Ibadah online, ayo jujur ayo. Siapa yang ibadah online-nya seperti mengikuti ibadah di gereja pada jam-jam yang biasa dia ikuti? Nah, ada yang angkat tangan, ada yang lipat tangan. Nah, saya lihat tuh kelihatan tuh ada yang sembunyi bawah kolong tuh. Ya, enak kan? Iya Om Rudi, nggak usah bangun pagi kan? Ibadah online saja, nggak usah offline. Bisa ibadah sewaktu-waktu. Kalau sempat siang, siang. Kalau sempat pagi, alhamdulillah. Kalau nggak sempat, innalillahi. Bapak Ibu sekalian, ini bisa jadi persoalan loh buat kita. Ya. Lalu selain tidak perlu bangun pagi, apa lagi? Sambil ibadah online, bisa kerjakan kerjaan yang lain lagi. Mama-mama sambil masak tempe, naruh HP di dekat wajan, awas kegoreng. Jujur. Sambil ikut ibadah online, lihat di HP, lihat di televisi atau di laptop, nggak jarang ibadahnya nggak serius kok. Ya. Masih toleh sana, toleh sini, keluar kamar atau keluar dari ruangan keluarga ke sana kemari. Seperti nonton TV aja. Suka disetel, nggak suka dimatiin. Ada pulsa, oke, kalau nggak ada pulsa, emangnya gua pikirin. Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Apalagi ibadah online. Coba, durasinya pendek. 1 jam 10 menit maksimal. Ya. Wah kalau di gereja, waduh. Belum ibadahnya 1,5 jam sampai 2 jam. Dari rumah ke gereja. Belum lagi bangunnya lebih awal, beribet. Ya kalau Anda berkata seperti itu, hati-hati ini comfort zone. Kita bisa kehilangan kesadaran akan butuh Tuhan. Kita bisa kehilangan gairah untuk bertumbuh secara rohani. Karena semuanya berjalan oke-oke saja. Apalagi Bapak Ibu semua berjalan aman dan lancar. Tanpa ibadah di gereja. Ada nggak yang punya perasaan begitu? Iya ya, kita selama ini sudah 9 minggu nggak ibadah di gereja. Tapi berjalan aman dan lancar itu. Oh kita simpulkan saja berarti Tuhan tidak marah. Emang manusia itu suka manipulasi. Ya. Diberkati Tuhan, Tuhan dimanipulasi. Diuji Tuhan, Tuhan disalahkan. Maka bijaklah saudara, kalau kita masih bisa ibadah sekalipun online, jangan jadikan itu Anda kenyamanan, keenaan, gak ke gereja, gak pelayanan, gak usah bangun pagi, ibadah seenaknya, sesempatnya, kalaupun sempat dengerin khotbahnya aja, kalau gak sempat ya puji-pujiannya tok, kalau gak sempat juga doa berkatnya tok saja. Hati-hati. Siapa saja Bapak Ibu, saya pun bisa terjebak di zona nyaman ini. Ya saya tidak perlu khotbah 45 menit. Saya tidak perlu nyiapin 2-3 khotbah. Ya, saya cuman bisa kirim suara gembala, dibantu sama anak-anak multimedia. Ini bisa jadi zona nyaman loh buat saya. Tapi saya sadar itu. Saya mesti bijak memperlakukan kondisi yang terjadi. Tidak perlu keluar ibadah tengah minggu, ya toh, nggak ada indah, nggak perlu komsel bersama di rumah aja masing-masing. Kalaupun nggak bisa, alasan kuota kosong.
Tuhan nggak marah toh, buktinya aman-aman saja, hati-hati. Apalagi kalau ada yang berpikir begini, enak ya nggak perlu ke gereja. Tetap aja ibadah secara online. Hati-hati saudara. Ya, ibadah online ini bukanlah ibadah karena antikris. Melarang, mengancam, menekan kekristenan. Ini karena semua umat beragama demi memutus mata rantai penularan COVID, maka diminta ibadah di rumah-rumah. Itu alasan yang bisa kita terima. Jadi Anda tidak boleh berpikir sebagai murid Yesus, lalu berpikir enakan ibadah online aja, hati-hati. Itu pikiran gak normal, itu gak wajar itu. Murid Yesus tidak merindukan persekutuan bersama di gereja. Murid Yesus tidak merindukan suasana ibadah bersama sebagai sebuah persekutuan. Itu hati-hati. Harus segera diatasi Bapak Ibu. Makanya ayat 12 tadi, hati-hati supaya jangan engkau melupakan Tuhan kalau engkau menikmati berkat-Nya. Hati-hati. Bapak Ibu sekalian, dengar baik-baik. Wabah COVID ini cepat atau lambat akan reda. Dengar itu. Dalam nama Tuhan Yesus, cepat atau lambat akan reda. Teratasi ataupun tidak, vaksinnya ada ataupun belum ada, kita akan pelan-pelan menyesuaikan keadaan. Makanya Presiden Jokowi bilang berdamai dengan COVID, itu artinya apa? Ya sudah, jalani aja dengan gaya hidup yang baru. Pakai masker, sering cuci tangan, jangan terlalu dekat kalau ngobrol. Ya sudah, berdamai karena cepat atau lambat ini semua akan berlalu. Lalu setelah itu kita ke gereja lagi bro. Pelayanan lagi, dijadwal lagi 3 kali ibadah. Pagi, siang, sore. 1 WL, 1 tim musik. Aduh. Ya itu akan datang lagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, para penatua, pemerhati, para diaken, mungkin Anda akan dijadwal lagi ibadah 2 kali, pagi, IR 1 dan 2, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah pengecualian karena ada himbauan pemerintah. Bukan karena masa yang sulit dan tidak bisa beribadah. Jadi tidak ada alasan Anda menikmati ibadah online lalu terjebak dengan yang namanya zona nyaman tidak ibadah di gereja. Peringatan buat kita semuanya. Sekali waktu, cepat atau lambat, kita akan kembali beribadah bersama di gereja. Pelayanan lagi, sibuk tengah minggu lagi. Ayo jangan kehilangan gairah untuk bertumbuh, karena itulah ancaman berada di zona nyaman. Bapak Ibu sekalian sadar, iblis itu bisa ubah loh. Berkat yang Tuhan kasih, iblis bisa pakai sebagai jebakan. Sehingga kita kehilangan sensitivitas, kepekaan akan butuh kepada Tuhan. Butuh Tuhan setiap waktu, butuh Tuhan senantiasa. Dan akan kehilangan rasa gairah untuk bertumbuh secara rohani. Lalu mengalami kemunduran. Saya sampai pada bagian penutup. Bapak Ibu Saudara-saudari. Para wanita tahu ada yang namanya mutiara. Kadang dijadikan gelang, dijadikan anting-anting, dijadikan kalung, mata liontin. Anda tahu kan mutiara itu perhiasan yang indah dan mahal harganya. Terbentuknya bagaimana caranya? Kalau Anda bilang gampang, yaitu namanya plastik dicetak made in sono. Ya, 1000 dapat 2. Kalau yang asli enggak gampang. Itu dari apa Bapak Ibu? Dari butiran-butiran gangguan pasir atau kotoran-kotoran di air laut yang membuat tiram ini mengeluarkan semacam lendir atau iritasi karena terganggu. Karena enggak nyaman. Zona nyamannya terganggu tiram ini. Tetapi gara-gara tidak berada dalam zona yang nyaman,
maka dia mengeluarkan lendir-lendir atau ada iritasi, maka keluarlah yang namanya mutiara. Hari ini saudara berada di zona nyaman, kau tidak akan jadi mutiara. Ya, kau akan jadi plastik yang dicetak murah, gak ada harganya. Saudara yang berada di zona tidak nyaman, atau sebentar lagi kita akan beribadah lagi ke gereja, harus bangun pagi, harus pergi ke gereja, melangkahkan kaki, keluarkan mobil dan lain sebagainya. Oh, engkau akan jadi mutiara, berharga. Dan mutiara itu tercipta karena zona yang tidak nyaman sedang terjadi. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada kemajuan rohani tanpa keluar dari zona nyaman. Hal ini sudah terjadi pada bangsa Israel ribuan tahun yang lalu. Dan kita harus waspada. Hati-hati, jangan terjadi pada kita. Saya mengajak saudara menyadari, di zona nyaman tidak ada kemajuan. Yang ada kemunduran. Kemunduran akan kesadaran membutuhkan Tuhan. Dan yang kedua, kemunduran akan gairah untuk mengalami pertumbuhan rohani. Sebab zona nyaman akan menciptakan rasa semuanya berjalan oke. Tidak ada lagi perlu perubahan. Hati-hati. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Saya mengajak saudara menyanyikan sebuah lagu. Lagu lama. 2 tahun lalu kita nyanyikan setiap minggu. Hidup ini adalah kesempatan. Naikkan pujian ini sambil tutup mata. Kalau Anda tidak keberatan, taruh tangan kananmu di dada. Hidup ini kesempatan. Kalau Anda sia-siakan, Anda akan kehilangan maksud Tuhan dalam hidupmu. Jangan mengeluh ketika Anda berada di zona tidak nyaman hari ini. Di zona tidak nyaman itulah mutiara dihasilkan. Dari zona tidak nyaman itulah perhiasan yang mahal keluar. Siapa di antara saudara yang sedang berada di zona tidak nyaman? Dengar, Tuhan ada di situ. Engkau tidak sendiri. Dan engkau yang sedang kenikmatan jasmanimu terpenuhi. Dan engkau menjadi seorang yang berada dalam jebakan zona nyaman. Engkau gak lagi berdoa sungguh-sungguh. Engkau gak perlu lagi berjuang untuk ke gereja. Dengar baik-baik. Zona nyamanmu harus kau bijaki. Kau harus hadapi itu dengan bijak. Supaya tidak menjadi jebakan. Naikkan pujian ini. Hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku lama-lama. Roh Kudus menjamah setiap hati lewat pujian ini dan lewat firman yang kami dengar. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bersama katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah. Mari Tuhan, pakai selagi aku hidup. Tidak hidup untuk diri sendiri. Masih kuat. Ya Tuhan, bila saatnya nanti
Ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Biar musik mengalun lembu. Oh Tuhan, Tuhan Kau menjamah setiap hati yang hari-hari ini sedang menikmati zona nyaman tidak beribadah di gereja. Tidak perlu repot-repot pelayanan, tidak perlu repot-repot bangun pagi, tidak perlu repot-repot mempersiapkan diri. Enak online saja, tinggal duduk, bahkan tanpa persiapan apapun. Dalam nama Yesus, roh yang malas, engkau keluar dari jiwa, dari hati anak-anak Tuhan. Bila gairah ibadah tetap menyala-nyala, semangat ibadah tetap menyala-nyala, terus meningkat di dalam ibadah, dalam gairah ibadah, dalam sukacita beribadah. Hamba berdoa, akan datang waktunya dan tidak lama lagi kami akan ibadah bersama lagi di gereja. Kami akan melayani lagi. Dan jangan sampai kami menjadi berat melakukan itu. Tidak berani keluar dari zona nyaman, hanya online saja. Jamah hati umat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, khusus hamba berdoa juga untuk anak-anak muda yang menjadi generasi penerus gereja. Engkau harus jadi anak muda yang semangat beribadah. Engkau harus menemukan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Kalau hari-hari ini engkau menikmati ibadah online, tidak seharusnya engkau berkata enak. Harusnya engkau menjerit, kapan Tuhan ini selesai? Roh Kudus Engkau menjamah setiap pribadi. Kalau ada di antara umat-Mu yang hari-hari ini berkata, Tuhan, saya sudah lama berada di zona yang tidak nyaman. Saya sudah biasa kekurangan. Saya sudah biasa menghadapi masalah. Saya selalu berada di zona tidak nyaman. Bahkan untuk ikuti ibadah online saja saya mesti berjuang, cari uang, beli kuota, cari pulsa. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Saudaraku, Bapak Ibu Saudara, engkau tidak usah berkecil hati. Di zona tidak nyaman pun ada Tuhan di situ. Ada Tuhan di situ. Terimalah berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Meteraikan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saatnya kita mau memberikan persembahan. Baik itu persembahan persepuluhan, persembahan umum maupun persembahan lain-lain. Dan hari ini adalah minggu ketiga kita akan memberikan persembahan diakonia. Bapak Ibu bisa mempersiapkan persembahan, saya akan berdoa, baik itu doa persembahan maupun doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur diberikan kesempatan untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini maupun di tempat-tempat lain. Dan juga Bapa, kami rindu supaya melalui persembahan kami ini dapat memperluas kerajaan-Mu Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami mau menabur dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk kondisi bangsa ini. Kami mau bawa ke dalam tangan-Mu dalam wabah COVID-19 ini Tuhan. Dalam menangani kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintahan kami. Bapak Presiden Jokowi Tuhan dalam menangani COVID-19 ini. Tuhan memberikan hikmat ilahi kepadanya bersama dengan seluruh jajarannya Tuhan. Berikan kesehatan kepada mereka semua sehingga COVID-19 ini dapat tertangani dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk seluruh penduduk negeri ini supaya mereka juga taat Tuhan atas setiap anjuran pemerintah yang sudah ditetapkan sehingga mata rantai ini dapat segera terputus. Terima kasih Bapa. Kami sangat percaya mujizat-Mu masih berlaku dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Biarlah gereja-gereja Tuhan juga terus bersatu hati dalam menangani COVID-19 ini Tuhan. Dan setiap
jemaat yang mengalami dampak dari COVID-19, Tuhan juga berikan kekuatan, Tuhan juga berikan hikmat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka diberikan hikmat dalam berkreativitas dan dapat menolong ekonomi keluarga mereka melalui kreativitas yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, kami memberkati umat-Mu Tuhan. Terima kasih, kami serahkan seluruh doa kami ini kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang mendengar dan menjawab setiap seruan doa kami. Dalam nama Yesus, amin. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah kita mendengarkan pengumuman, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan berdoa mengakhiri ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Tuhan masih berkenan menolong kami. Dalam segala keterbatasan kami, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Hamba berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun pribadi. Tuhan berkati sempurna tubuh, jiwa, dan roh. Berkati hamba-hambamu yang melayani dalam rekaman ibadah online, sehingga kami boleh beribadah hari ini. Semakin diurapi, semakin diberkati, semakin diperlengkapi Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami berdoa dan memperkatakan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengalami kesembuhan yang daripadamu. Organ-organ tubuh kami sembuh, sehat. Segala penyakit dihancurkan. Darah Tuhan Yesus, kesembuhan ilahi bagi yang percaya. Terima kasih juga untuk pernikahan, keluarga, rumah tangga jemaat GB Shalom yang semakin hari semakin dipulihkan. Suasana sorga dirasakan. Kehadiran Tuhan nyata. Rumah tangga semakin harmonis, pernikahan semakin manis dalam nama Tuhan Yesus. Juga Tuhan hamba berdoa untuk usaha, toko, warung, pekerjaan, kantor umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Di masa-masa yang orang berkata sulit, Tuhan turun tangan menolong pekerjaan, usaha, bisnis umat-Mu. Tidak ada yang kekurangan, Tuhan cukupkan semuanya. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami bersyukur dan sekarang kami mohon berkat-Mu. Mari kekasih Tuhan, arahkan hati kepada Bapa yang baik, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang melimpah, berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat atas jiwa kita. Damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang, keselamatan pasti di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuat kuasa dan pertolongan persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Sepanjang umur hidup kita diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah melalui ibadah hari ini. Mari kita puji Dia, sorak haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sembah Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi katakan, segala puji, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sembah Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak-sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya.
soraklah haleluya, soraklah haleluya.